Halo semua, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke langsung saja, mari kita simak video berikut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Kemenpan RB, tengah mengupayakan perubahan besar dalam skema tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai ASN. Revisi ini tercakup dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai ASN. PP ini akan memperkenalkan insentif setiap 3 bulan, dan bonus tahunan untuk ASN. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tenaga honorer? Menurut PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kemenpan RB, Yudi Wicaksono, dalam rancangan peraturan pemerintah ini, kedua konsep tunjangan tersebut akan diubah menjadi insentif dan bonus. Perubahan ini merupakan bagian dari motivational rewards, yang akan diberikan kepada ASN sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Insentif dan bonus ini akan dihitung berdasarkan skema gaji yang dikenal sebagai single salary. Hal ini diungkapkan Yudi dalam acara Korpri Menyapa ASN, dengan tema Single Salary bagi ASN, pada Minggu, 29 Oktober 2023 lalu. Dan ini kita sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan yang sedang menyusun RPP Tukin Daerah. Jadi RPP ini akan disatukan dengan RPP Manajemen ASN di bab 8 tadi, ujar Yudi. Porsi dari remunerasi yang diterima ASN akan mencakup 40% gaji pokok, atau pendapatan tetap, 30% insentif dan bonus, 25% tunjangan, dan 5% untuk biaya pendidikan. Yudi menjelaskan bahwa insentif setiap 3 bulan dan bonus tahunan ini, akan diberikan kepada instansi di mana seorang ASN bekerja. Lalu, kemudian akan didistribusikan kepada unit-unit di instansi tersebut berdasarkan penilaian kinerja unit. Mengenai pengaruhnya terhadap penghasilan ASN, Yudi memastikan bahwa perubahan ini tidak akan mengurangi gaji ASN di masa depan. Sebaliknya, ini bertujuan untuk memperbaiki skema pemberian insentif. Pentingnya perubahan ini adalah untuk mendorong kinerja unit tempat ASN bekerja, dengan harapan bahwa unit-unit tersebut akan bersaing untuk memenangkan insentif dan bonus. Ini memberikan insentif langsung bagi ASN untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Selain insentif dan bonus, masih ada tambahan penghasilan lain yang termasuk dalam kategori tunjangan, seperti tunjangan jabatan dan jaminan sosial. Terdapat juga fasilitas, baik dalam bentuk uang maupun bukan uang, seperti tunjangan cuti, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan banyak lainnya. Selain itu, konsep penerapan anggaran ini kini tengah diuji coba di 16 instansi baik pusat dan daerah. Termasuk di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, PPATK, BPS, Badan SAR, LANRI, hingga Sekjen DPR RI. Untuk instansi daerahnya ada Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Banyuwangi, Manggarai, Badung, Manggarai Barat, Sukabumi, dan Sorong. Bagaimana dengan honorer? Pertanyaan yang masih belum terjawab, adalah bagaimana perubahan ini akan memengaruhi para tenaga honorer. Saat ini, lebih dari 2,3 juta tenaga honorer sedang menanti nasib mereka terkait pengangkatan menjadi P3K. Harapannya adalah pemerintah juga akan memberikan perlindungan dan kepastian kepada tenaga honorer. Dengan perubahan besar dalam skema tunjangan ASN, isu tentang bagaimana penghasilan dan perlindungan tenaga honorer akan ditangani oleh pemerintah menjadi semakin penting. Dalam perkembangan lebih lanjut, perlu ada kejelasan dan peraturan yang mengatur bagaimana tenaga honorer akan mendapatkan perlindungan yang setara dengan ASN. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk memberikan keadilan dan kepastian kepada tenaga honorer yang telah lama berjuang dan berkontribusi bagi negara ini. Perubahan ini dalam skema tunjangan ASN adalah langkah positif menuju peningkatan kesejahteraan ASN, tetapi tantangan selanjutnya adalah mengatasi isu yang berkaitan dengan tenaga honorer. Semoga perubahan ini dapat membawa perubahan positif dalam dunia birokrasi Indonesia, dan memberikan kepastian bagi semua pegawai, termasuk honorer. Sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.